Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi, diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, dan anuitas. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Oke, secara pengertian, pertumbuhan penduduk adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Nah, langsung saja ya kita masuk ke rumus. Jadi rumusnya sendiri itu adalah PN, simbolnya bisa saja berbeda dari sekolah kalian ya. 1 plus B pangkat N P0. Ini adalah pertumbuhan yang masih ada hubungannya dengan eksponensial, di mana PN ini adalah nilai akhirnya setelah pertumbuhan gitu ya, nilai akhir. Kemudian B-nya itu adalah tingkat pertumbuhan. Kemudian N-nya itu adalah periode pertumbuhan, jadi waktu. Kemudian P0 itu adalah nilai awal. Misalkan awalnya jumlahnya 100.000 penduduk. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke soal latihan. Jadi, pada soal pertama, diketahui banyak penduduk A setiap tahun meningkat 2%. Nah, 2% ini berarti adalah B. B-nya adalah 2%, berarti 2/100 ya, atau 0,02. Kemudian secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013, penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Itu adalah P0. Awalnya adalah 150.000. Kemudian hitung penduduk pada tahun 2014 dan 2023. Nah, kita akan menggunakan rumus PN sama dengan P0 dulu boleh sih, P0 dikali 1 plus B pangkat N. Kita akan menggunakan rumus ini. Kemudian yang ditanyakan adalah PN-nya ya. Misalkan tahun 2014, ini kan datanya dari 2013, artinya punya periode 1 tahun ya, antara 2013 ke 2014. Sehingga bisa kita tulis P1 sama dengan P0-nya 150.000, 1 plus 0,02, N-nya itu antara 2013 ke 2014, itu 1 tahun, berarti 1. Maka nanti akan didapatkan 150.000 dikali 1,02 pangkat 1. Nanti didapatkan 153.000 jiwa. Itu adalah pada tahun 2014. Sekarang kalau misalkan yang ditanyakan adalah tahun 2023, kita hitung N-nya dulu. 2023 dikurangi 2013 itu adalah 10 tahun. Maka nanti kita akan cari P10 sama dengan 150.000 dikali 1 plus 0,02 pangkat 10, sehingga didapatkan 150.000 dikali 1,02 pangkat 10. Maka nanti akan didapatkan 182.849,163, di mana kita bulatkan menjadi 183.000 jiwa. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang peluruhan. Secara pengertian, peluruhan itu kebalikan dari pertambahan. Jadi kalau peluruhan itu cara menghitung penurunan dari sebuah nilai. Biasanya berlaku untuk zat kimia. Kemudian di sini kita punya rumus peluruhan itu adalah PN sama dengan P0 dikali 1 min B pangkat N. Bedanya hanya pada operasi yang pengurangan ya. Jadi PN itu sama seperti tadi, jadi setelah mengalami peluruhan, kemudian P0-nya nilai awal, N-nya lamanya periode, dan B-nya itu besar tingkat peluruhannya.
Selanjutnya, jadi ada ilmuwan A memiliki bahan radioaktif X dengan massa 200 gram. Kemudian berarti awalnya 200 gram ya, kita tulis P0-nya adalah 200 gram. Kemudian bahan X menyusut sebesar 10%, itu berarti B-nya 10% berarti 0,1 tiap 10 hari. Kemudian kita tulis ya per 10 hari. Lalu hitung massa bahan radio X milik A, milik ilmuwannya setelah 100 hari. Oke, yang ditanyakan setelah 100 hari. Berarti dari sini bisa kita hitung N-nya dengan cara tadi kan penurunannya per 10 hari, berarti 100 per 10. Maka hasilnya adalah 10. Jadi yang ditanyakan itu adalah P10. Maka langsung saja kita masukkan ke soal P10. Ke rumus maksudnya P10 sama dengan kita tulis rumusnya dulu ya. Pn sama dengan P0 1 min B pangkat N. Berarti Pn sama dengan 200 dikali 1 min 0,1 pangkat 10. 200 dikali 0,9 pangkat 10. Nanti akan didapatkan 69,74 gram. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga majemuk. Secara pengertian, bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari periode sebelumnya. Kalau masih kurang paham, kita langsung saja ke rumus ya. Jadi kita punya rumus itu adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana MN-nya itu berarti tabungan akhir setelah adanya bunga. MO itu adalah tabungan awal. Kemudian I itu adalah bunga dan N itu adalah periode. Kemudian setelah itu kita coba masuk ke soal latihan. Langsung saja. Jadi ada ibu menabung 100.000 dengan bunga majemuk 4,5% setiap triwulan. Tentukan saldo setelah 3,5 tahun. Berarti M0-nya modal awalnya itu adalah 100.000. Kemudian I 4,5% kita ubah menjadi desimal, berarti dibagi 100 menjadi 0,045. Kemudian di sini dikatakan bunganya itu tiap triwulan. Perlu kita ingat 1 tahun itu ada 4 triwulan ya. Jadi untuk menghitung N itu bisa didapatkan dari 3,5 tahun. Itu berarti 3,5 dikali 4 triwulan, berarti totalnya ada 14 triwulan, sehingga N-nya ada 14. Maka setelah itu kita masukkan ke dalam rumus MN sama dengan M0 1 plus I pangkat N. M0-nya adalah 100.000, 1 ditambah bunganya 0,045 pangkat N, N-nya 14 menjadi 100.000 1,045 pangkat 14 menjadi 185.194,492.